会受限，我才能一举击杀。而还是经历一次次战斗。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 801-802, atau episode 827-828, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di era ke-13.000, seorang master semesta baru lahir dari penduduk bumi, yaitu Hong. Hong, yang selalu sederhana, akhirnya menjadi penguasa semesta setelah 10.000 era dengan bimbingan peradaban kuno. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi, tapi dia selalu dikalahkan oleh Luo Feng. Jika bukan karena Luo Feng, dia pasti akan menjadi salah satu makhluk tingkat atas dalam ras manusia. Ada 32 master semesta dalam ras manusia sekarang. Sejak saat itu, ada 2 penguasa semesta di antara penduduk bumi, dan ada 9 ksatria alam semesta, termasuk Dewa Guntur. Di era ke-39.000, Huyanbo diterima menjadi anggota perusahaan Jagat Maya, dan ia menjadi ksatria Jagat Raya dengan bimbingan peradaban kuno. Bahkan, mereka yang mampu menjadi kaisar dan pejabat tanpa bimbingan peradaban kuno semuanya sangat berbakat. Kesunyian seperti Huyanbo, yang tidak memiliki siapapun untuk membimbing mereka, menciptakan teknik mereka sendiri, jadi mereka adalah talenta. Sekarang setelah mereka mendapat bimbingan dari makhluk-makhluk besar dan peradaban kuno, sudah biasa bagi mereka untuk membuat terobosan, dan banyak ksatria alam semesta disaktirkan dalam ras manusia, dalam periode waktu ini. Banyak makhluk besar yang terjebak di Kaisar Puncak, juga menjadi ksatria alam semesta dengan bantuan peradaban kuno. Banyak makhluk besar telah mencapai terobosan selama puluhan ribu era terakhir, dan sudah ada lebih dari 50.000 ksatria alam semesta dalam ras manusia. Di era 39.800, Luo Feng mendapat kabar dari Babata, yang mengungkapkan di mana Kaisar Tangan Iblis Su Luopu berada. Berita ini mengejutkan Luo Feng. Kaisar Tangan Iblis telah membunuh Huyanbo, dan Luo Feng telah membunuhnya setelah dia menjadi lebih kuat, atau begitulah yang dia pikirkan. Dia tidak berharap mengetahui bahwa Kaisar Tangan Iblis masih hidup. Namun, Huyanbo yang telah menjadi ksatria semesta telah pergi untuk memburu Su Luopu. Master Tangan Iblis terbuka karena manusia terlalu kuat. Manusia sendiri menempati setengah wilayah inti dari alam semesta asli, dan bawahan dari Luo Feng, seperti pada ras lain di aliansi Hong, menduduki sebagian besar wilayah yang tersisa. Pengaruh umat manusia tidak terlihat, tetapi sesungguhnya menyelimuti seluruh alam semesta yang asli. Meskipun Su Luopu bersembunyi di lokasi yang terpencil, banyak makhluk besar mengenalnya, dan seorang manusia hebat yang telah berpetualang menemukannya. Master Tangan Iblis seharusnya sudah lama mati. Kenapa dia masih hidup? Berita itu menarik perhatian Luo Feng. Namun, Huyanbo mengejar Su Luopu, dan setelah beberapa tikungan, Huyanbo membunuh Su Luopu, setelah perburuan yang berlangsung 3 era. Di era ke-53.000, putra Luo Feng, Luo Hai, akhirnya menjadi ksatria semesta. Dia adalah ksatria alam semesta ketiga dari keluarga Luo. Meskipun Luo Feng memiliki 2 putra, Luo Ping selalu kurang minat dan fokus dalam berbagai aspek selama kultivasi, mengandalkan bantuan eksternal seperti harta untuk nyaris menjadi pejuang abadi. Adapun Luo Hai, dia mungkin telah memberikan yang terbaik, tetapi dia tidak menemui banyak kemunduran di sepanjang jalan. Lagi pula, ayahnya, Luo Feng, tanpa sadar telah memberinya banyak bantuan, bahkan jika dia tidak sengaja melakukannya. Selalu ada beberapa makhluk besar yang akan berusaha keras untuk menyenangkan atau menyanjung Luo Feng. Dengan demikian, Luo Hai tidak dipaksa untuk berjuang melalui kemunduran yang cukup, bahkan jika dia adalah bakat yang mengesankan, dia tidak akan pernah sepandai Luo Feng dan Hong. Bahkan dengan bantuan dari berbagai pihak, berkultivasi untuk menjadi ksatria semesta mungkin menjadi puncaknya, komentar Luo Feng. Jika dia ingin menjadi master semesta, itu akan membutuhkan keajaiban. Bakat luar biasa benar-benar tidak mudah didapat. Untuk waktu yang lama, populasi jantung keluarga Luo tumbuh pada tingkat yang sangat mengejutkan. Secara alami,
kelahiran bakat juga berlimpah. Bahkan sebelum Luo Hai, dua orang lainnya sudah menjadi ksatria semesta. Namun, dari sekian banyak yang disebut talenta, tidak ada yang menangkap mata Luo Feng. Dengan perhitungannya, bahkan dalam kondisi ideal, mencapai tingkat ksatria alam semesta akan menjadi puncaknya. Jika kondisi seperti itu tidak disediakan, dan tanpa warisan kuno, ketiganya yang pertama untuk menjadi ksatria alam semesta, termasuk putranya Luo Hai, akan berhenti pada tingkat pejuang yang tidak pernah mati. Akhirnya, di era 91.000, bakat luar biasa akhirnya muncul dalam jantung keluarga Luo bernama Luo Zhenni. Dia adalah bakat yang benar-benar menakjubkan, yang awalnya tidak menikmati status apapun di keluarga Luo. Dia hanyalah seorang pemuda yang hidup di bintang buangan, namun dia dengan cepat bangkit. Kemudian, akhirnya, ia berhasil menarik ketertarikan Luo Feng. Luo Feng sebentar melakukan tes, dan senang dengan hasilnya. Luas total wilayah Luo Feng dan beberapa alasan sepi lainnya, di alam semesta ini sebanding dengan alam semesta Ganwu. Di dalam tanah yang luas ini, akhirnya telah lahir bakat yang memenuhi harapannya. Luo Feng segera mengambil Luo Zhenni ini sebagai muridnya. Ini adalah murid formal pertama Luo Feng. Banyak penguasa alam semesta lainnya yang merupakan atasan dari ras manusia, bahkan pemimpin kota kekacauan primal sendiri, telah mencoba membujuk Luo Feng untuk menerima murid-muridnya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah master nomor 1 di samudra semesta. Banyak kelompok kekuatan dalam ras manusia sangat ingin mengirim talenta, dari mereka sendiri ke Luo Feng, tetapi Luo Feng tidak pernah bersemangat untuk menjadi seorang guru. Selain itu, kelahiran bakat yang luar biasa tidak mudah didapat. Inilah sebabnya mengapa Luo Feng membiarkan masalah ini berlanjut tanpa henti. Kali ini, Luo Feng secara resmi siap menerima murid. Satu-satunya hal adalah, Luo Feng memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk murid-muridnya, yang bukan nomor 2 dari apa yang diharapkan pemimpin kota kekacauan primal dari para muridnya. Bahkan untuk seseorang yang dekat dengannya seperti putranya sendiri, Luo Hai, Luo Feng tidak membuat pengecualian. Ini menunjukkan betapa menuntut dan ketatnya dia. Di era 91.200, Luo Zhenni akhirnya menjadi ksatria semesta. Luo Feng sangat ketat dengan prinsip-prinsipnya, yang menunda seluruh kemajuan. Jika tidak, Luo Zhenni akan mencapai terobosannya sejak lama. Di era 330.000, dalam ras manusia di wilayah klan penjara primal, bakat manusia luar biasa lainnya, Kuba Api, lahir. Di alam liar, ia bangkit. Sangat menyilaukan, ia menarik banyak penguasa semesta manusia untuk bersaing untuknya sebagai murid mereka. Ketika Luo Feng akhirnya melangkah ke tempat kejadian, dua talenta luar biasa ini menjadi muridnya. Ketika Luo Feng muncul, penguasa alam semesta lainnya tidak lagi mengajukan keberatan. Bahkan Kuba Api sangat senang memiliki Luo Feng sebagai gurunya. Bahkan, di puncak di mana Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, dan Peng Gong Dewa Sejati berdiri, tidak perlu bagi mereka untuk mengambil murid-murid untuk membangun pijakan dan kekuatan mereka, mengingat status mereka. Keputusan Luo Feng untuk menerima murid adalah karena ia menyukai bakat Kuba Api. Dia merasa bahwa Kuba Api ini adalah kandidat yang baik sebagai pewaris warisan seniornya, Jie Fanzi, yang tidak mudah didapat. Kuba Api juga sangat ahli dalam hukum air dan hukum api. Seperangkat pengetahuan yang hilang yang diciptakan Jie Fanzi, dalam perspektif Luo Feng, lebih unggul. Jika dia secara pribadi memberikan pengetahuan Jie Fanzi, juga lebih lanjut dikombinasikan, dengan bakat bawaan Kuba Api terikat untuk pencapaian besar. Pada abad ke-1.910.000, umat manusia menyaksikan kelahiran Dewa Sejati ketiganya Dewa Sejati ke-8. Darkness Master akhirnya mencapai terobosannya untuk menjadi Dewa Sejati. Ini adalah sesuatu yang diharapkan makhluk besar umat manusia. Berbagai kelompok kekuatan besar di dalam samudra semesta telah mengharapkan ini juga. Hanya saja mereka dipenuhi dengan keraguan, mengapa Luo Feng belum mencapai terobosannya. Di era 9.200.000, Luo Feng menciptakan ras lain. Ras ini mampu berkembang biak dalam jumlah, dan juga dapat dianggap sebagai bagian dari ras manusia. Luo Feng telah menciptakan bentuk kehidupan manusia, seperti daging dan darah dengan sengaja. Lagi pula, dia sendiri, manusia, yang memiliki secara alami membawanya untuk mempelajari ras yang memiliki kesamaan dengan ras manusia. Ketika ras ini mencapai kematangan, itu bisa mencapai tingkat pelancong bintang segera, yang dianggap sangat luar biasa.
Untuk dapat menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang dapat mereproduksi, ini adalah terobosan yang membawa kemajuan luar biasa pada diagram struktur kehidupan Luo Feng. Setelah itu, ia mengalami banyak terobosan. Tingkat gen kehidupannya meroket dari 72.000 kali menjadi 79.000 kali, kemudian naik hingga menembus 83.000 kali sebelum akhirnya mencapai hambatannya pada 85.000 kali, di mana ia berhenti. Seiring waktu berlalu, sebelumnya, ada jiwa-jiwa sakti yang abadi yang tetap berada di status quo untuk waktu yang lama, dan totalnya terakumulasi dalam jumlah besar. Dengan bantuan warisan peradaban kuno, banyak yang menjadi ksatria semesta. Secara bersamaan, banyak ksatria jagat raya juga menerobos untuk menjadi master semesta. Ini memungkinkan jumlah master semesta manusia untuk terus meningkat. Namun, jumlah dewa sejati meningkat pada tingkat yang sangat berkurang. Di era ke-100 juta, umat manusia menyaksikan kelahiran dewa sejati keempat, dewa sejati cermin sepi. Di era ke-700 juta, umat manusia melihat kelahiran dewa sejati kelima, yaitu dewa sejati Kingdong. Di era ke-1 setelah Master Kingdong menerobos untuk menjadi dewa sejati, murid kedua Luo Feng, Kuba Api secara tak terduga mencapai terobosan, untuk menjadi dewa sejati ke-6 di era manusia. Sungguh keajaiban, Kuba Api telah berada di bawah pengawasan Luo Feng setelah Luo Zhenni, yang adalah murid pertama. Luo Zhenni adalah orang pertama yang menjadi Master Semesta, dengan Kuba Api juga mengikuti untuk menjadi Master Semesta. Tidak ada yang akan mengharapkan Kuba Api menjadi dewa sejati, dalam rentang waktu mendekati 700 juta era, setelah menjadi Master Semesta. Ini memicu diskusi panas di dalam samudra semesta. Topiknya adalah tentang bagaimana murid Luo Feng sudah menjadi dewa sejati, namun dia, gurunya, belum menjadi dewa sejati. Di era ke-12, umat manusia melihat kelahiran dewa sejati ke-7, yaitu dewa sejati Gunung Es. Master Gunung Es akhirnya menjadi dewa sejati. Era ke-19, umat manusia melihat kelahiran dewa sejati ke-8, yaitu dewa sejati Longyan. Master Longyan adalah master semesta berumur yang sebelumnya adalah pengikut master asal. Dia juga akhirnya mencapai terobosan. Faktanya, kelompok master semesta yang berumur seperti dia semua, telah menjadi master semesta tanpa bantuan warisan dari peradaban kuno. Sekarang, dengan segala macam bantuan yang tersedia, tingkat keberhasilan 80 hingga 90% untuk menjadi dewa sejati, hanyalah masalah biasa. Sebaliknya, bagi keturunan mereka, terutama mereka yang bergantung pada tuntunan peradaban kuno untuk menjadi penguasa semesta, mereka tentu saja memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam hal potensi. Era ke-10 miliar dianggap sebagai periode pelarian bagi manusia. Akumulasi selama bertahun-tahun tanpa henti, memiliki ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama abad ini. Ini menyebabkan jumlah master semesta manusia melonjak hingga 239, sementara jumlah master tertinggi semesta melonjak hingga 21. Meroketnya 10 miliar era ini terutama karena ada akumulasi yang begitu besar untuk bekerja, sehingga memungkinkan penembusan dalam waktu yang singkat. Manusia bukan satu-satunya yang memasuki masa kesuksesan besar. Kelompok-kelompok lain dalam alam semesta primal, dan kelompok-kelompok dalam samudra semesta juga, mengalami peningkatan. Bagaimanapun, warisan dari peradaban kuno memang sangat membantu mereka. Hanya saja mereka tidak menerima warisan sebesar manusia, dan informasi yang mereka miliki tidak sedetail itu. Selain itu, mereka tidak memiliki harta sebanyak dibandingkan dengan manusia. Lagi pula, Luo Feng hanya kedua dari Raja Sakti di dunia gaib. Banyak harta yang diperolehnya dari sana semuanya, dikirim kembali ke rasnya. Sekalipun demikian, bagi iblis, jumlah penguasa semesta melonjak menjadi 52, dan jumlah dewa sejati mencapai 4. Yang awalnya, hanya ada 2 dewa sejati. Untuk klan serangga, jumlah master semesta juga mencapai 32, dan jumlah dewa sejati mencapai 2. Untuk ras robot otomatis, jumlah master semesta mencapai 39, dan jumlah dewa sejati adalah 3. Untuk klan penjara, jumlah master semesta mencapai 78, dan jumlah dewa sejati adalah 4. Untuk klan kristal, jumlah master semesta mencapai 49, dan jumlah dewa sejati adalah 5. Sedangkan untuk aliansi Hong, ras-ras itu, yang semula merupakan ras manusia, menjalani putaran ekspansi besar lainnya. Meskipun manusia dengan sengaja menahan mereka di bawah tekanan,
dan dengan sengaja memperlambat perkembangan ras bawahan. Ras-ras manusia ini sudah memiliki beberapa ratus master semesta. Pada saat itu, jumlah master semesta dari ras pengikut ini mencapai 1220, sedangkan jumlah dewa sejati adalah 7. Faktanya, ras yang berbeda dalam aliansi Hong hanya bisa memiliki 1220 master semesta di tempat pertama. Ini karena penindasan oleh manusia dan seleksi oleh dunia gaib. Berkat peradaban kuno, dalam 100 era pertama, seluruh samudra semesta mengalami ledakan pertumbuhan yang eksplosif. Era reinkarnasi pertama dan kedua tidak lagi mampu membangkitkan dewa-dewa sejati, tetapi ada sejumlah besar penguasa semesta yang bangkit di dalamnya. Para penguasa alam semesta yang baru diangkat ini, secara alami menggantikan rekan-rekan mereka sebelumnya di alam semesta, saat mereka menyerang dunia gaib dengan niat membunuh. Luo Feng memegang kekuasaan tertinggi di dunia gaib, jadi meskipun ada contoh di masa lalu ketika segelintir ras telah memprovokasi dan menantang otoritas manusia karena hal-hal yang berkaitan dengan wilayah, Luo Feng dengan cepat menjatuhkan hukuman berat di dunia gaib, jadi tidak ada yang berani memprovokasi atau menantang otoritas manusia. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan semua kelompok kuat di samudra semesta melambat secara nyata. Bagaimanapun, akumulasi dari era sebelumnya telah benar-benar meletus dalam 10 miliar era terakhir. Seperti halnya manusia, makhluk-makhluk besar dapat muncul, semua berkat kelahiran bakat. Untungnya, wilayah manusia cukup besar untuk menampung banyak kelahiran ini. 10 miliar era pertama adalah periode pertumbuhan sangat besar. Populasi seluruh lautan semesta tumbuh sangat pesat. Tetapi ketika era triliun mendekati, tingkat pertumbuhan tersebut menjadi melambat. Di era 1,6 triliun, umat manusia menyaksikan kelahiran dewa sejati ke-23, yaitu Hong. Hong adalah sosok luar biasa dari planet bumi, hanya nomor 2 dari Luo Feng. Dia akhirnya menyeberang untuk bergabung dengan barisan para dewa sejati. Ini juga menimbulkan keprihatinan besar dari berbagai kelompok kekuatan di dalam lautan semesta. Yang mereka khawatirkan adalah fakta bahwa saudara laki-laki Hong, Luo Feng yang memiliki pengaruh terbesar terhadap seluruh umat manusia, dan merupakan master nomor 1 di samudra semesta, masih tetap hanya seorang penguasa semesta. Mengapa ras yang aku buat, begitu matang, dapat mencapai tingkat bintang segera? Level gen hidup aku sudah mencapai 89.999 kali. Hanya sedikit lagi, ini benar-benar sebagian kecil dari perbedaan. Luo Feng tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat sulit untuk dilakukan. Orang tidak dapat meremehkan perbedaan halus antara 89.999 kali dan 90.000 kali. Dalam hal keterampilan, tampaknya ada sedikit perbedaan. Namun ada lompatan mendasar pada tingkat gen kehidupan. Menjelang era triliun, Luo Feng terjebak pada tingkat ini dan sepertinya tidak bisa mencapai terobosan. Dan kemudian di era ketriliun, 3 tembakan yang dibuat oleh Luo Feng membuatnya jelas bahwa dia memegang kekuatan yang menakutkan yang menempatkannya pada posisi pemimpin mutlak di samudra semesta. Itu sudah cukup untuk menanamkan rasa takut, dan mengirim getaran melalui berbagai kelompok kuat. Sebagai master semesta, dia sudah berada di puncak tumpukan di samudra semesta. Jika dia menjadi dewa sejati, seberapa luar biasanya itu? Itu adalah era 1630 miliar. Di dalam samudra semesta, 2 dewa sejati akhirnya bergabung. Dan untuk pertama kalinya, mereka berangkat ke sarang sektor binatang buas, di tanah kegelapan. Ada 2 dewa sejati menuju ke sarang di mana semua sektor binatang buas hidup, yang dikenal sebagai tanah kegelapan. Mereka adalah Hong, yang telah menjadi dewa sejati 30 miliar era sebelumnya, dan dewa iblis mata dari era alam semesta pertama di samudra semesta. Dibandingkan dengan dewa sejati lainnya dari samudra semesta, mereka hanya dewa sejati rata-rata. Namun, mereka memiliki 2 kesamaan. Mereka berdua memiliki barang berharga tipe mesin. Dan mereka berdua memiliki tekad yang kuat. Mereka berdua melakukan perjalanan menuju tanah kegelapan di pesawat ruang angkasa dewa sejati. Namun mereka diserang oleh sektor binatang di pinggiran tanah kegelapan. Udara kacau memenuhi semesta lautan. Di dalamnya, selain 4 tanah ekstremis, ada istana berbahaya lainnya. Beberapa tempat adalah tempat tinggal yang diciptakan oleh para dewa sejati, seperti Samudra Juehe. Samudra Juehe awalnya disebut Samudra Pasir Emas. Meskipun para dewa sejati tidak takut akan hal itu, mereka tidak berani masuk dengan gegabah. Akan tetapi,
Kekuatan Dewa Sejati Juehe telah meningkat pesat sejak memasuki dunia gaib, dan ia menjelajahi samudera pasir emas. Dia bahkan telah menempatkan harta karun sejati istana di pusat samudera pasir emas, dan menjadikannya tempat tinggal untuk dirinya. Hati-hati, guru mengundang 7 makhluk tertinggi lainnya di samudera semesta. Perhatikan baik-baik, seorang master semesta yang memiliki sepasang tanduk berwarna tembaga di kepalanya berteriak, pada para ksatria alam semesta di bawahnya. Iya benar, ya, semua ksatria alam semesta hormat. Master alam semesta dengan tanduk berwarna tembaga mengangguk. Bersiaplah, para ksatria semesta tersebar, mentransmisikan suara mereka dengan penuh semangat. Dewa Sejati Juehe adalah dewa sejati tunggal yang rendah dari era jagat kedua. Dia sudah lama berlatih, dan bentuk kehidupan khusus adalah pengikut-pengikutnya. Dia segera mengalokasikan beberapa ksatria alam semesta dari alam miniaturnya, karena dia akan menyapa 7 makhluk agung lainnya. Makhluk tertinggi lainnya akan datang. Aku tidak percaya kita juga bisa melihat makhluk tertinggi lainnya di samudera semesta. Ditambah dengan guru kita, ada 8 makhluk tertinggi. Mereka datang. Semua ksatria alam semesta menantikannya. Setelah waktu yang lama, 2 garis cahaya tiba. Haha, mata sakti, Beichi. Aku tidak percaya kamu tiba di sini bersama-sama. Dewa raksasa bertelanjang kaki dengan kulit berapi-api keluar dari istananya. Dia melangkah melintasi ruangan dengan kakinya yang besar, mengambil langkah-langkah besar, dan bunga-bunga berapi-api yang aneh mekar di bawah kakinya, dengan setiap langkah yang diambilnya. Ada puluhan tanduk emas kecil di kepalanya, dan ada tanduk emas di kepalanya. Semua matanya berkilau dengan cahaya hijau. Bukankah mereka masih di sini? Kalian tiba di sini dulu. Yang lain mungkin akan datang. Juehu dia menyapa mereka sendiri. Mereka bertiga berbicara ketika mereka berjalan ke istana. Setelah Master Sejati Mata Sakti, dan Master Bintang Beichi tiba, Master Kerangka tiba juga, diikuti oleh Master Iblis berkepala 9. 3 makhluk datang seperti 3 garis cahaya. Master Kerangka, Master Sejati Mata Sakti, Master Bintang Beichi, dan Master Iblis berkepala 9 tiba lebih dulu. Dewa Sejati Juehe menyambut mereka semua satu persatu. 3 garis cahaya terbang dari kejauhan dan menjadi 3 makhluk. Salah satunya adalah seorang pria mengenakan jubah emas. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan matanya berkilau dengan cahaya keemasan redup. Ada juga seorang pria parubaya yang tampak jahat dan menakutkan. Dia tampak pucat dengan ukiran hitam di wajahnya. Di tengah adalah seorang pria berjubah putih yang tampak cukup biasa. Dia melirik ke sekeliling, dan ada kekuatan magis yang tak terbayangkan terkandung di matanya. Dewa Sejati Juehe dan Master Sejati Mata Sakti sama-sama melewatkan detak jantung, hanya dengan menatap matanya. Salah satunya adalah pemimpin kota kekacauan primal, orang yang bertanggung jawab atas kekuatan pertama di semesta lautan. Salah satunya adalah Master Sejati 9 Keterasingan, mewakili kekuatan kedua di alam semesta asli, sekolah dewa leluhur, dan ia abadi. Yang ketiga diakui sebagai makhluk besar terkuat di samudera semesta, dan juga memiliki otoritas tertinggi di dunia gaib, yaitu pemimpin Bima Sakti. Kekacauan, 9 keterpencilan, Bima Sakti, selamat datang. 5 lainnya menyambut mereka. Dinamika kekuatan di alam semesta benar-benar berubah. Peradaban kuno telah sangat meningkatkan kemungkinan dewa sejati disaktirkan, dan hanya alam semesta asli yang bisa mengembangbiakkan dewa sejati. Sekarang, era yang paling kuat di samudera semesta adalah era alam semesta asli, dan lebih kuat dari gabungan era-era pertama dan kedua. Adapun 2 tanah suci, dewa sejati diperlukan untuk melawan sektor binatang buas, namun tidak ada dewa sejati yang kuat di 2 negeri suci, jadi tidak ada yang peduli tentang mereka. Manusia memiliki dewa yang paling benar, diikuti oleh sekolah dewa leluhur, diikuti oleh aliansi binatang luar angkasa. Ini adalah peringkat internal di alam semesta asli. Sebagian besar dari mereka yang menjadi dewa sejati selama triliun tahun terakhir, semuanya telah menjadi penguasa semesta sebelumnya. Ras iblis, ras serangga, dan ras automaton telah kehilangan lebih dari 200 master semesta di dunia gaib, yang semuanya adalah elit sejati yang telah menjadi master semesta tanpa bantuan dari peradaban kuno. Setelah mereka terbunuh, ras iblis, ras serangga, dan yang lainnya hanya memiliki master semesta lemah yang tersisa, jadi hanya ada beberapa dewa sejati. Adapun sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa, mereka tidak kehilangan siapapun, begitu banyak dewa sejati lahir dalam ras mereka.
Sebenarnya, ada banyak ras lain di aliansi Hong, jadi tentu saja, akan ada banyak dewa sejati dalam kelompok itu. Namun, setelah aliansi pasukan bersatu hancur, ancaman terbesar bagi umat manusia ditimbulkan oleh ras-ras lain di aliansi Hong. Bagaimanapun, ada ratusan master semesta di ras lain, tetapi manusia hanya memiliki 20. Kesenjangan kekuatan terlalu besar, sehingga manusia perlu membatasi mereka. Selama triliunan era terakhir, manusia telah mencoba untuk menekan ras lain di aliansi Hong. Jika mereka tidak melakukannya, manusia tidak akan bisa mengendalikan mereka lagi. Manusia terus menekan ras lain sehingga ras lain harus menghormati manusia. Makhluk tertinggi adalah mereka yang benar-benar penting ketika melawan sektor binatang buas. Lagi pula, hanya ada sejumlah dewa sejati di samudera semesta, dan tanpa kuantitas, kualitas menjadi penting. Dalam triliunan era terakhir, 8 makhluk tertinggi telah muncul dari dunia gaib, dan mereka secara luas diakui sebagai 8 makhluk paling kuat di samudera semesta. Yang pertama adalah Master Sejati Mata Sakti, dari era semesta pertama. Yang kedua adalah Master tertinggi dari ras Kerangka. Ras Kerangka dan klan Mata Sakti telah bertarung untuk waktu yang lama. Master Kerangka sangat dihargai di dunia gaib. Kekuatannya meledak, dan dia sekarang menyaingi Master Sejati Mata Sakti. Yang ketiga adalah Master Bintang Beci. Sebelumnya, ia telah melakukan pengajaran umum di pilar-pilar batu bergaris hitam. Dia dihormati dan juga makhluk besar yang kuat. Ini adalah 3 makhluk tertinggi dari era alam semesta pertama. Yang keempat dan kelima adalah Dewa Sejati Juehe dan Master Iblis berkepala 9. Mereka yang terkuat di era kedua, dan keduanya adalah bentuk kehidupan khusus. Bentuk kehidupan khusus dipuja di samudera semesta, seperti tamu gunung duduk. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun, jadi meskipun semua orang tahu dia kuat, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya, jadi dia tidak termasuk di antara 8 makhluk tertinggi. Yang keenam adalah Master Sejati 9 Keterasingan, yang memiliki kekuatan sakti yang tak ada habisnya, membuat semua makhluk besar lainnya cemburu. Yang ketujuh adalah Pemimpin Kota Kekacauan Primal. Dia sudah menjadi bintang yang bersinar ketika dia masih seorang master semesta. Setelah menjadi dewa sejati, ia telah mencapai tingkat yang luar biasa melalui kerja kerasnya, dan warisan terperinci dari peradaban kuno yang diperoleh muridnya, yaitu Luo Feng. Yang kedelapan adalah Pemimpin Gerombolan Bima Sakti. Tidak ada seorang pun di samudera semesta yang mengetahui dengan pasti sejauh mana kekuatan Luo Feng. Dia hanya master semesta, tetapi dia sebagai peringkat yang terkuat di samudera semesta. Dewa sejati lainnya semua tahu teknik pembakaran kekuatan sakti, dan memiliki barang berharga tipe mesin, namun mereka masih belum setara dengan Luo Feng. 1 triliunan era sebelumnya, Master Sejati Mata Sakti masih bisa melawan Luo Feng. Sekarang, ketujuh makhluk besar mengakui bahwa Luo Feng dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Lebih dari triliunan masa lalu, Luo Feng tidak menjadi dewa sejati, tetapi ia telah menjadi jauh lebih kuat. Di tengah samudera pasir emas, di dalam istana yang berkilauan dan di sekitar meja bundar kristal, ada 8 singgasana. Buah dan anggur dari ketiga era semesta duduk di meja bundar. Luo Feng dan 7 lainnya duduk. Dewa sejati ilusi hati dari kalian manusia, dan Dewa Iblis Mata Sakti dari era semesta pertama, pergi ke tanah kegelapan, kata Dewa sejati Juehe dengan kulit berapi-api. Bima Sakti, kekacauan, kamu harus tahu banyak tentang tanah kegelapan sekarang. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Iya benar, baik Hong dan Dewa Iblis Mata Sakti adalah dewa sejati yang luar biasa dalam ilusi, dan mereka memiliki kemauan yang kuat. Mereka mendekati pinggiran tanah kegelapan dengan hati-hati, tetapi mereka dengan cepat diserang oleh 3 sektor binatang buas sekaligus. Mereka selamat dari serangan dan aman di dalam pesawat ruang angkasa, tapi begitu mereka keluar, ketiga sektor binatang buas itu berteriak pada saat yang sama. Serangan jiwa tak kasat mata yang dihasilkan membuat mereka kesakitan meskipun mereka bisa menahannya. 3 sektor binatang buas segera menyerang mereka, melukai Dewa Iblis Mata. Dan akhirnya mereka segera mundur. Untuk satu hal, pemimpin kota kekacauan primal melanjutkan, serangan jiwa dari sektor binatang buas itu luar biasa. Jadi kamu harus memiliki jiwa harta sejati yang tertinggi, dan kamu masih akan merasakan penderitaan. Keduanya memiliki tekad yang lebih kuat dari para dewa sejati. Sektor binatang buas sangat perkasa, jauh lebih kuat dari mereka. Serangan energi saja mampu melukai Dewa Iblis Mata Sakti.
Energi yang digunakan sektor binatang buas berbeda dari kekuatan kita yang sakti. Energi mereka dapat dengan cepat memusnahkan kekuatan sakti kita. Pada saat yang sama, energi mereka juga akan layu. Luo Feng mengangguk. Iya benar, kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan sakti. Luo Feng merasakan kekuatan semacam itu ketika dia bertarung dengan Master Bintang Guntur Besar. Sektor binatang buas menggunakan kekuatan yang sama persis, itulah sebabnya Dewa Iblis Mata dengan cepat terluka, bahkan dengan tipe mesin yang berharga. Baik Dewa Iblis Mata dan Hong hanya memiliki tubuh sakti yang biasa-biasa saja, sehingga mereka tidak dapat dikonsumsi. Dewa sejati yang biasa tidak dapat bersaing dengan sektor binatang buas. Master sejati mata sakti menggelengkan kepalanya. Ada berapa banyak sektor binatang buas? Master bintang Beichi mengangguk. Kami tahu terlalu sedikit tentang mereka saat ini. Pertama-tama, kita tahu bahwa sektor binatang buas hebat dalam serangan jiwa, dan kedua, kita juga tahu bahwa mereka menggunakan kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan sakti. Juga, kita tahu bahwa meskipun sektor binatang buas berjuang, dan mencoba untuk saling membunuh, ketika kita muncul, mereka akan bekerja sama untuk menyerang kita. Dewa Iblis Mata dan Dewa Sejati Hati Ilusi, diserang oleh 3 sektor binatang buas pada saat yang sama. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Mereka menyadari bahwa meskipun sektor binatang buas mencoba saling membunuh, ketika menghadapi musuh dari luar, mereka akan bekerja sama dan melawan orang luar bersama-sama. Lalu, Guru Sejati 9 Keterpencilan menggelengkan kepalanya. Akan sulit untuk membunuh mereka satu persatu. Luo Feng berpikir, baik Hong maupun Iblis Mata hebat dalam ilusi, dan kemauan mereka berada pada tingkat ruang kosong. Dewa-dewa sejati di samudera semesta memiliki kemauan keras pada tingkat ruang kosong, setelah dilatih di dunia gaib, tetapi banyak yang hanya pada tingkat dewa sejati. Jika mereka hanya memiliki tekad di tingkat dewa sejati, mereka akan menderita kerugian besar. Beberapa kata dilarang di samudera semesta, informasi tentang dewa ruang hampa sejati dan yang lebih kuat disembunyikan. Kami tahu terlalu sedikit tentang sektor binatang buas, kata Master Iblis berkepala 9 dengan cemas. Keterampilan apa yang mereka miliki? Ada berapa banyak? Kami tidak tahu apa-apa, Dewa Sejati Jue He mengangguk. Selain itu, akhir zaman semesta ini semakin dekat, kata Dewa Sejati Mata Sakti. Mungkin hanya butuh beberapa triliunan era untuk itu datang. Menurut pikiran aslinya, kita harus mengakhiri sektor binatang buas sebelum era semesta ini berakhir. Kalau tidak, akan terlambat. Sektor binatang buas adalah sumber kekhawatiran bagi semua makhluk besar di samudera semesta. Bahkan Luo Feng dan Master Sejati Mata Sakti, yang telah menjadi musuh sebelumnya, sekarang berteman. Dengan adanya musuh bersama, permusuhan bisa dihapus dalam waktu singkat. Aku pikir kita perlu pergi ke kediaman sektor binatang buas lagi, kata Master Sejati Mata Sakti. Ya, kita harus pergi lagi, dan kita perlu mendapatkan lebih banyak informasi. Dewa Sejati Jue He gelisah. Kita harus belajar lebih banyak tentang mereka. Maka kita bisa lebih siap dan dapat merencanakan dengan lebih baik. Lebih dari 1 triliunan tahun yang lalu, alam semesta telah menyerap warisan dari peradaban kuno, termasuk beberapa teknik kuno, jenis-jenis barang berharga mesin, dan bagaimana mengendalikannya. Makhluk-makhluk besar di samudera semesta telah mencapai batasnya. Makhluk seperti Dewa Sejati Mata Sakti, Master Kerangka, dan Master 9 Keterasingan tidak akan dapat meningkatkan diri mereka lagi, bahkan jika mereka diberi era semesta lain. Sebaliknya, sektor binatang buas hanya akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Sudah waktunya untuk bertarung. Kita perlu membentuk tim dewa sejati yang terdiri dari dewa-dewa dari alam semesta, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan anggukan. Kita harus pergi ke tanah kegelapan dan mempelajari lebih detail tentang mereka, sehingga kita dapat membuat rencana yang lebih baik. Pertama, semua dewa sejati dalam tim harus kuat. Juga, kita perlu mengakui bahwa itu akan berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan kegagalan ini mengguncang fondasi samudera semesta. Semua orang mengangguk. Tidak ada yang benar-benar tahu betapa berbahayanya tanah kegelapan. Jika setengah dari 8 makhluk tertinggi terbunuh, bahkan jika mereka memperoleh informasi terperinci, itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, 8 makhluk tertinggi adalah pilar samudera semesta. Aku akan memimpin, kata Luo Feng. 1 dewa sejati dari era alam semesta pertama, 1 dewa sejati dari dewa sejati kedua, dan 2 dewa sejati dari era alam semesta asli.
Kami akan membentuk tim seperti ini, dan aku juga akan bergabung. Akan ada 5 dari kita, termasuk Luo Feng, 3 berasal dari alam semesta asli. Sudah bisa diduga, karena jumlah dewa sejati dari alam semesta asli jauh lebih besar daripada era alam semesta pertama dan kedua. Baik, pemimpin gerombolan Bima Sakti memimpin kali ini, jadi tidak akan ada masalah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti akan dapat menemukan misteri di balik ini. Dewa sejati Jue He, dewa sejati mata sakti dan master tengkorak semuanya terkejut. Luo Feng adalah makhluk paling kuat di samudra semesta. Jika dia tidak bisa menemukan sesuatu, maka tidak ada yang bisa apa-apa juga. Luo Feng mengangguk. Dia adalah master semesta dengan beberapa tubuh. Bahkan jika salah satu tubuhnya dimusnahkan, itu bisa dipulihkan segera. Untuk triliunan era terakhir, kemauannya telah mencapai tingkat dewa sejati yang kekal, dan mempraktikkan teknik Raja Sakti sangat bermanfaat. Dia juga memiliki tubuh sakti raksasa dan makhluk paling kuat di samudra semesta. Dia tidak takut dengan tempat sektor binatang buas. Dewa sejati mata sakti, dewa sejati Jue He, kembali dan berbicara dengan makhluk besar dari era alam semesta kamu, kata Luo Feng. Satu Tuhan sejati dari setiap penguasa semesta, dan mereka harus memiliki tekad yang kuat. Master sejati mata sakti dan dewa sejati Jue He mengangguk dan menjawab. Tidak masalah, banyak dewa sejati akan merasa terhormat untuk pergi bersamamu. Lebih dari 1 triliunan era sebelumnya, Luo Feng menjadi semakin kuat. Setelah berlatih teknik mata sakti, Luo Feng sekarang bisa mengintimidasi para dewa sejati dengan satu tatapan. Mereka semua memuja Luo Feng, dan mereka juga tahu bahwa kekuatannya akan melampaui imajinasi, begitu dia menjadi dewa sejati. Setelah pertemuan ini, mereka sekarang memiliki rencana dasar untuk bagaimana menghadapi sektor binatang buas. 8 makhluk tertinggi segera dipisahkan. Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, dan guru 9 keterasingan terbang kembali ke alam semesta yang asli. 9 keterpencilan, kata Luo Feng. Kita membutuhkan 2 dewa sejati lagi dari alam semesta yang asli. 1 dari sekolah dewa leluhur, dan 1 dari aliansi binatang luar angkasa. Akankah itu menjadi masalah? Tidak masalah. Master 9 keterpencilan mengangguk. Sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa juga memiliki banyak dewa sejati. Tapi kamu juga harus hati-hati, kata Master 9 keterasingan. Itu adalah kediaman sektor binatang buas, yang memaksa pikiran asli untuk menggunakan begitu banyak metode. Itu benar, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan sungguh-sungguh. Jangan meremehkan sektor binatang buas itu. Ingat kapak besar. Luo Feng mengangguk, aku tahu itu. Aku akan mengirim tubuh Mosa aku ke sana kali ini, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Pemimpin kota kekacauan primal santai. Tubuh Mosa adalah makhluk tipe energi, dan tidak memiliki jiwa, jadi serangan jiwa tidak berguna melawannya. Selain itu, Luo Feng juga bisa mencapai tingkat kedua pada kehidupan jenis energinya, dan tubuh Mosa adalah 100 juta kilometer. Tubuh besar yang sakti seperti itu, jauh lebih besar daripada Hong atau Dewa Iblis Mata, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kali ini, pikir Luo Feng, ketika ketiga era semesta memilih juara mereka, aku harus berbicara dengan guru aku. Luo Feng tahu bahwa para dewa sejati berasal dari ras yang berbeda, dan akan butuh waktu bagi mereka untuk memutuskan siapa yang akan pergi. Sementara itu di tanah kegelapan di area inti sektor puncak miring yang terpencil. Ada kabut hitam jatuh di tepi tanah kegelapan. Belum pernah ada sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia tumbuh semakin padat. Garis cahaya hitam melesat dari tanah kegelapan. Kemudian melambat dan berhenti. Itu adalah monster raksasa yang memancarkan cahaya hitam dari setiap inci tubuhnya. Itu memiliki 2 kepala ganas, dan di setiap kepala adalah 1 mata, hidung, dan mulut. Itu memiliki sepasang lengan dan sepasang kaki, dan kekuatan jahat meresap dari setiap bagian tubuhnya. Mata tunggal pada masing-masing 2 kepalanya melirik. Tubuhnya mengandung puluhan luka, dan darah hitam merembes dari nadinya. Tiba-tiba, kepala pertamanya membuka mulutnya, dan lidahnya menjulur. Kemudian itu menyapu tubuhnya seperti seberkas cahaya raksasa, menjilati setiap luka di tubuhnya. "Bedi!" Monster hitam mengerikan itu berteriak dan meraung. "Aku adalah Raja Pamungkas. Kamu mencurangi sistem, itulah sebabnya kamu lebih kuat. Kamu ingin membunuh dan memakan aku. Tunggu dan lihat saja, itu tidak akan semudah itu."
Terakhir kali, 2 piring makanan ada di pintu kami. Ketiga idiot itu sangat bodoh sehingga mereka membiarkan makanan lezat pergi, bisik monster jelek itu. Bedi, mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu di sarang kami, tapi selain memakan sektor binatang buas lainnya, aku juga bisa melahap makanan lezat untuk memperkuat diriku. Aku akan pergi ke dunia tempat makanan lezat itu hidup, dan aku akan terus memakannya tanpa henti. Aku akan menjadi lebih kuat, dan ketika aku kembali, aku akan mengalahkan kamu. Sektor binatang buas di sarang kami semuanya jahat, dan mereka tidak akan membiarkanmu memakannya seperti itu. Makanan di luar lebih mudah didapat. Ketika aku kembali, aku akan lebih kuat dari kamu. Lalu aku akan memakanmu dan yang lainnya. Aku akan menjadi raja pamungkas. Setelah itu kemudian dia terbang menuju ombak tak berujung, di mana sebuah kapal besar melayang. Saat cahaya hitam terbang ke arahnya, 2 makhluk yang menjulang terbang keluar. Rajaku, kata Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Naga Batu. Monster mengerikan itu berhenti dan menatap ke bawah pada 2 dewa sejati. Itu menatap mereka sejenak, kemudian, tiba-tiba berubah bentuk. Itu berubah dari monster mengerikan menjadi makhluk bentuk kehidupan manusia yang besar, yang memiliki ekor raksasa di punggungnya, mensimulasikan beberapa karakteristik Ksatria Zenjia dan Dewa Leluhur Naga Batu. Pada saat yang sama, itu juga meresapi kekuatan sakti. Melihat, apa aku terlihat seperti jenismu? Tanya sektor binatang buas. Ya, benar, jawab Ksatria Zenjia dan Master Naga Leluhur. Mereka menyebut setiap sektor binatang buas yang mereka lihat sebagai raja. Semua sektor binatang buas itu gila, dan masing-masing berpikir dia adalah yang terbaik. Aku butuh informasi terperinci tentang alam samudra semesta, kata sektor binatang buas. Ceritakan tentang semua makhluk besar di samudra semesta. Ksatria Zenjia dan Master Leluhur Naga Batu saling memandang. Sektor binatang ini pergi ke samudra semesta. Mereka gembira. Mereka telah menekan keinginan mereka terlalu lama. Setelah Master Bintang Guntur Besar meninggal, mereka adalah 2 musuh Luo Feng yang tersisa. Mengingat reputasi Luo Feng, mereka tidak berani pergi ke dunia gaib, sehingga mereka tidak memiliki peradaban kuno atau barang berharga jenis mesin. Jadi, mereka bertahan di sini selama ini. Suara Kaisar Zenjia terdengar seperti benturan logam. Lautan semesta hari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini karena munculnya tanah keempat paling berbahaya, dunia gaib. Dunia gaib adalah dunia yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Disinilah banyak jiwa yang hidup, dewa sejati, dan bahkan keberadaan yang lebih tinggi dari peradaban kuno dapat ditemukan. Warisan dari peradaban kuno dan harta jenis otomat semua, bisa ditemukan berlimpah di dunia gaib. Berbagai kelompok kekuatan besar dari samudra semesta telah menembus jauh di dalam dunia gaib, untuk mengasah keterampilan mereka dan mendapatkan harta. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan di antara mereka, kita harus sangat berhati-hati. Pemimpin Bima Sakti Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Sektor binatang buas menatap 2 dewa sejati dan bertanya, pemimpin gerombolan Bima Sakti ini. Apa yang kita ketahui tentang latar belakangnya? Dia adalah makhluk yang hebat dari ras manusia di era alam semesta awal, dan dia adalah penguasa alam semesta, kata Kaisar Zenjia. Hahaha, Master Semesta, makanan yang rapuh seperti itu, kalian semua ingin aku mewaspadai dia. Sektor binatang buas tertawa terbahak-bahak. Tidak ada alasan baginya untuk tidak tertawa. Dia adalah sektor binatang buas. Bentuk kehidupan super yang dibiarkan oleh samudra semesta. Meskipun dia saat ini hanya dalam masa pertumbuhannya, yang merupakan tahap Tuhan sejati, kekuatannya tentu saja tidak lebih rendah dari Master Semesta. Dewa Leluhur Naga Batu langsung menjawab, Kaisar tersayang, jangan pernah meremehkan pemimpin gerombolan Bima Sakti yang sakti ini. Sebelumnya, ketika dunia gaib belum muncul, Master Bintang Guntur Besar sudah binasa di tangannya. Guntur Besar terbunuh olehnya. Sektor binatang buas tumbuh lebih waspada dan mempertimbangkan lebih banyak pertimbangan sekarang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.